Halo teman-teman, kembali lagi dengan Bang Minzo Gadget di sini. Jadi waktu gajian kemarin Bang Minzo itu main-main di Shopee gitu ya, buka-buka Shopee dan tiba-tiba Bang Minzo lihat promo yang luar biasa banget. Itu ada di official store-nya Infinix ya. Mereka ngejual handphone Infinix Hot 50 varian 8 GB per 128 GB yang 4G cuman di harga 1,4 aja teman-teman. Ini menurut Bang Minzo terlalu worth parah banget sih untuk dimiliki gitu. Jadinya Bang Minzo tanpa pikir panjang langsung aja beli unitnya. Ini dia Infinix Hot 50 4G teman-teman ya, yang varian 8 per 128 GB, dan Bang Minzo pilihnya yang warna hitam ya, walaupun ya belum dibuka, kita belum lihat juga sih. Kenapa pilih warna hitam ya? Karena warna hitam menurut Bang Minzo keren aja gitu ya, cocok lah buat cowok biar manly gitu ya. Jadi ya nggak pakai lama guys, kita langsung unboxing aja Infinix-nya untuk ngeliatin apa aja kelengkapan dan seperti apa bentuknya Infinix Hot 50 hands on pertama kali. Let's go. Sip, jadi ini unitnya teman-teman ya. Ya bisa kalian lihat di sini nih guys. Ini jelas banget nih handphone kolaborasinya sama Free Fire ya. Walaupun gua nggak main Free Fire tapi ya menurut gua ini cover depannya keren aja. Dan kalau bisa kalian lihat di sini nih guys, ini tertulis jelas ya. Variannya 128 GB, tapi yang nyebelin banget itu sebenarnya ada di sini nih. Ini mau udahlah kagak usah gimmick-gimmick pakai 16 GB, 8 plus 8 GB, padahal bilang aja ini 8 GB udah cukup kok kata gua. Dan kalau misalnya kalian lihat di depan ini juga ada tertulis sertifikasi TUV ya guys, yang ngasih kelancaran untuk handphone ini tuh di 5 tahun kelancarannya gitu. 5 tahun apaan anjir. Dan tentu saja handphone ini ditenagai dengan prosesor Helio G100 ya teman-teman. Ini prosesor Helio terbaru. Sebenarnya ini nggak yang baru-baru gimana sih guys, tapi lebih kayak upgrade di kamera doang. Lebih tepatnya ini sebenarnya G99 biasa gitu. Dan yang lebih kerennya lagi, ini layarnya sudah 120 Hz dengan tingkat kecerahan mencapai 800 nit ya. Ya gua belum tahu sih guys, harus dicoba dulu. Dan kalau kita sisi depan tadi ya, nih kalau lihat sisi sampingnya ini cuma tulisan Hot 50. Oh, bisa NFC juga guys. Oke, keren. Bisa NFC dan ada splash proof ya. Ini kayaknya IP rating nih guys. Cuman gua nggak tahu IP rating berapa. Harusnya mungkin 54 kali ya. Dan di sini tertulis juga layar smooth, sadis no limit, siap. Terserah, Bang. Nah, di sini juga kalau atasnya ya Infinix Free Fire gitu aja. Kalau bawah ada email-emailan, kode-kode, dan di sampingnya sama ya. Tapi di samping sini ada warranty juga sih guys, yang ngeklaim di sini tuh. Oh, ini kayaknya service buat car care-nya gitu guys ya. Ini di warranty ataupun di garansi sekitar 15 bulan. Ya, langkah yang sudah keren sih menurut gua. Dan kita langsung lihat spesifikasinya aja teman-teman ya. Tapi ini spesifikasi singkat dulu aja guys karena kita lihat dari belakangnya. Dan kalau di sini jelas nih udah ketulis ya 128 plus 8 GB, ini variannya seperti itu. Dan dia pakai Helio G100, prosesor baru yang nggak baru-baru banget sih, sebenarnya kayak rebranding doang. Dan ini nggak ada tuningnya gitu ya, maksudnya tidak di tuning supaya lebih better, karena dia cuman peningkatan di sisi kameranya doang setahu gua gitu ya. Tapi di sini ngeklaimnya 5 year performance of TUV fluency. Jadi katanya dijamin nih 5 tahun handphonenya akan lancar jaya. Semoga ya dengan ada sertifikasi kayaknya itu memang benar-benar lancar jaya harusnya gitu. Dan kalau untuk urusan layar dia sudah 120 Hz, mantap banget nih guys. Mantap banget lah pokoknya, dan yang paling penting itu dia bisa di 800 nit tingkat kecerahan dengan Full HD Plus. Jadinya pastinya enak banget ya harusnya kalau kita pakai HP ini tuh buat scroll sosial media ataupun main game ataupun nonton gitu. Dan yang nggak kalah keren juga ini ukurannya guys ya, ini ada di 6,78 inci dan mendukung always on display. Cuman gua nggak yakin ya always on displaynya punya Infinix ini bisa seperti punya Samsung gitu ya. Jelas lah ada perbedaan ya teman-teman, tapi setidaknya
ada always on display gitu. Walaupun berapa detik tapi ya patut diapresiasi ya guys. Dan kalau lihat di sini itu ada tulisan 18 watt fast charge ya, dia mendukung pengecasan sampai dengan 18 watt dengan baterai 5000 mAh. Long lasting juga katanya. Wah, semoga long lasting ya, semoga bertahan lama gitu ya baterainya untuk penggunaan harian gitu. Dan di sini juga didukung dengan Infinix AI Now for All. Gua belum tahu sih ini maksudnya konsepnya dan bagaimana cara memakai Infinix AI ini teman-teman, tapi semoga nanti di review penuhnya gue bisa coba ya. Dan yang terakhir di sini ini selling point yang maksud gue ya, bukan yang spesifikasi utamanya gitu. Kalau spesifikasi utamanya ada di sini. Dan selling point terakhir itu ada tulisan 4-year durable battery. Jadi dalam 4 tahun itu harusnya unit itu dijamin mempunyai durabilitas yang tetap seperti ini, artinya tetap bagus gitu ya durabilitas baterainya. Gua sih berharap dengan key selling point yang ada di sini tuh semuanya memang bisa menjadi wujud yang nyata gitu ya dalam penggunaan harian gitu. Tapi ya kedepannya kita nggak pernah tahu apa yang terjadi, jadi kita coba aja handphonenya kayak biasa. Dan kalau untuk kalian lihat di sini sih guys, ini gue majuin dikit ya. Nah, nih biar kelihatan nih kalau lihat yang di bagian sini. Nah, ini baru spesifikasi utamanya. Dia pakai MediaTek Helio G100 dan tentu aja sudah Full HD Plus. Layarnya LCD ya, IPS nih harusnya nih. Jadi harusnya lebih tahan banting gitu ya ketimbang AMOLED. Dan dia punya baterai di 5000 mAh, mendukung network sampai 4G doang, nggak masalah. Dan kalau kalian di sini juga operating sistemnya itu ada di XOS 4,5 ya. Kalau gua lihat-lihat dari YouTuber lain sama baca-baca dari artikel di internet, katanya handphone ini itu ada update OS-nya teman-teman ya. Walaupun cuma 1 tahun, tapi 1 tahun update OS itu sudah oke menurut gua gitu. Dan yang paling penting katanya sih juga ada update software dan didukung sampai dengan 2 tahun. Tapi again gua nggak tahu juga ya teman-teman, karena kita harus coba dulu HP-nya. Untuk memori tadi sudah ada gue jelasin, kamera depan 8 megapiksel, kamera belakangnya 50 megapiksel aja teman-teman, dan katanya juga mendukung dual nano SIM plus micro SD. Kalau untuk sensor-sensornya di sini guys kalian bisa baca, tapi gue nggak tahu ya kelihatan apa enggak. Di sini sih ada tertulis ada e-compass, L sensor, proximity sensor, fingerprint, dan ada gyroscope juga katanya, tapi ini gyroscope-nya by software, I don't know. Untungnya gue nggak terlalu pakai gyroscope ya untuk penggunaan harian ya teman-teman, karena gue ingin menggunakan handphone itu murni untuk gaming aja sih kayaknya teman-teman ya, karena gue suka dengan kombinasi RAM dan juga kemampuan prosesornya gitu ya. Jadi ya ini kita langsung unboxing sekali lagi ya teman-teman, let's go. Gue suka. Oke, ini penampakannya boxnya teman-teman. Kita singkirin dulu nih. Unitnya juga gue singkirin dulu ya supaya kita bisa liatin isinya teman-teman. Nah, kalau dari isinya sih ini harusnya biasa aja ya. Oke, tentu saja ada box ya, ada boxnya jelas, ada kitab-kitabnya, manual. Nah, yang gue suka dari HP-HP kayak Infinix, Itel ataupun milik-milik Transsion Holding gitu ya teman-teman ya, biasanya selalu disertai dengan clear case ya. Walaupun clear case ini nggak yang bagus-bagus banget, tapi setidaknya ini langkah yang benar-benar keren menurut gua supaya HP kita itu awet gitu ya, apalagi back covernya nggak mudah lecet gitu. Ini gua singkirin dulu aja teman-teman. Dan kalau untuk ya ada kepala chargernya, mantep ya. Yang paling penting nih jelas ya, kepala charger juga penting banget. Masa ya kita beli produk nggak lengkap guys, sayang banget gitu. nggak nyindir guys, cuman ya bagusnya lengkap aja gitu. Dan ini ada kabelnya Type C, Type A ini ya. Type A ini buat nyambung sih ke kepala chargernya, tek gitu. Dan ininya kepalanya tentu saja Type C. Nah, oke. Dan di sini ada SIM ejector. Kalau kita buka lagi belakangnya, ya udah habis. Gitu aja teman-teman. Singkat, padat, jelas, dan kita singkirin dulu ya. Oke, dan ini untuk unitnya.
Ini sejujurnya baru pertama kali ya gua ngemilikin handphone Infinix gitu, dan gue sih cukup excited dengan apa yang mereka tawarkan karena gue udah nonton beberapa review sebelum beli HP ini, dan menurut gue ini cocok buat orang kayak gue gitu ya. Ya, kita langsung buka aja nih teman-teman. Wis, mantep ya teman-teman, mulus banget, jelas belakangnya ya sama. Kalau lihat belakangnya ini guys, di sini tertulis jelas dibuat di Indonesia. Wow, harusnya bangga ya karena HP kayak gini udah keren banget dan bisa langsung dijualnya, dibuatnya di Indonesia gitu. Mantep lah pokoknya. Gua akan singkirin dulu ini guys, stiker-stiker ini. Salah gua ngambilnya, harusnya dari bos ini. Wah, oke, ini penampakan handphonenya teman-teman. Ini keren banget sih, gue suka banget nih teman-teman. Dan modul kamera ini benar-benar ngasih kesan baru ya di dunia handphone entry level gitu. Karena biasanya kan ada yang bulat-bulat doang, apalagi yang sering niru boba gitu ya teman-teman. Dan ini Infinix berani tampil beda, dan ini gue suka banget sih. Untuk belakangnya ini dia mulus halus teman-teman, cuman ini kalau dilihat baik-baik pakai mata gitu ya tanpa melewati kamera, ini kelihatan kayak ada bercak-bercak pasir gitu yang dia berkilau. Gue nggak tahu kelihatan dari kamera, tapi kalau dari mata sendiri ya kelihatan. Kalau belakangnya ini aksennya itu doff ya, doff, jadi halus, enak lah pokoknya gitu. Nah, yang paling gue suka dari HP-HP Transsion Holding itu jelas ya teman-teman ya. Biasanya layar depan mereka itu datang langsung dengan pelindung layar. Walaupun pelindung layarnya ini bukan yang tempered glass, tapi ini tuh pelindung layarnya yang apa ya bilangnya, yang ya buat ngelindungin layar aja gitu dari plastik gitu. Ini sih tetap langkah yang sangat-sangat gua apresiasi ya dari handphone Infinix, Itel ataupun Tecno gitu. Karena apa ya, mereka berani kasih lebih buat harga yang menurut gua agak murah, bahkan kadang-kadang terlalu murah gitu guys. Oke. Jadi ya Bang Winzo akan oh wait, kalau untuk tampak depan atasnya ini biasa aja sih guys, kosong. Kalau di sini ada SIM tray. Wait, gua akan coba buka SIM tray-nya dulu ya. Oke, sip sip. SIM tray-nya tentu saja ini dual dual micro SIM ya. Dual SIM, dan ada bisa tambahan micro SD kalau kalian kepengen gitu. Tapi kalau gua sih udah cukup lah karena 128 GB buat dipakai gaming doang sih, buat gua udah oke punya gitu. Keras guys. Keras. Oke, kalau depannya nih seperti yang kalian lihat, ini ada kamera depan. Kalau sampingnya ini ada tombol volume ya guys, up and down, sama ada fingerprint. Mantep. Kalau bawahnya, nah bawahnya ini yang cakep, yang gue suka ya, apalagi buat gaming tuh guys. Dia udah Type C, ada grill speaker juga. Ini kayaknya infrared, tapi gue nggak gitu butuh sih, atau mungkin gue yang salah, gue nggak tahu nih apa nih. Kalau kalian ada yang tahu bisa kasih tahu gue di kolom komen ya. Dan ada lubang 3,55 jacknya teman-teman. Ini mantep nih buat teman-teman yang suka main game pakai headset, biar nggak delay gitu, suaranya jelas mantap gitu. Jadi ya gue akan setting dulu sebelum kita cek isi handphonenya. Let's go. Dan sip, ini udah kita setting ya guys. Gue udah setting semuanya di handphone ini. Ini enak banget sih guys, karena ini tuh 120 Hz-nya berasa banget sih buat gua. Cuman ya kalau kita baru pertama kali buka HP ini ya guys, bloatware-nya ini wow. Lumayan banyak bloatware-nya, ada 1 2 3 4 5. Kalau yang di dalam sini itu bloatware-nya dia tergantung kalian pengen aktifin fitur dari Palm Store-nya atau enggak gitu ya. Jadi ini masih bisa dicegah. Yang ini juga bisa kok guys, bisa ini memang otomatis ke download, tapi nanti bisa kalian uninstall aja. Kalau Honor of King ini gue yang download sendiri ya guys, karena gue pengen main ini di handphone ini tentu saja. Dan kalau untuk scroll sosial media di sini sih gue ngetesnya cuma pakai ini ya guys ya, Facebook apa sih, pakai YouTube gitu. Nah,
Kalau di sini sih menurut gue enak-enak aja sih guys. Dan ini bener-bener mulus, lancar jaya tuh. Tuh. Wah, kita kalau pindah dari satu ke satu gitu cepat ya guys. Karena apa ya? Karena memorinya ini dia sudah pakai UFS gitu. Dan yang pasti memorinya jalan di konfigurasi 8 GB. Mantep banget lah. Kalau untuk urusan layar sih ini dari awal datang juga udah cerah sih guys. Tapi kalau kalian pengen cerahin lagi nih, wah, ini buat gue kecerahan sih guys. Ini terlalu cerah sih malah kalau buat gue ini. Jadi kalau buat orang kayak gue sih sebenarnya tingkat kecerahan seperti ini gue nggak butuh banget sih guys. Tapi kecuali buat teman-teman yang kerja gitu ya di luar ruangan dan butuh pencahayaan lebih buat ngeliatin handphonenya, ini HP jelas cocok banget sih buat teman-teman yang seperti itu gitu. Tapi kalau di sini Bang Minzo belum bisa ngetes untuk performa main gamenya ya teman-teman. Aduh kok gelap ya? Udah sorry. Nah sorry guys. Ya cuman kalau di sini sih gue belum bisa ngetes untuk main gamenya karena ya ini masih mau gua coba ulik-ulik dulu untuk fitur-fiturnya guys. Nah, paling untuk video main gamenya itu terpisah ya. Aduh gua nggak tahu nih kenapa jadi gelap ya layar HP gua. What the hell. Nah kalau kalian lihat di sini ya guys, ini juga udah ada sih rasio pengaturan layarnya. Kalau tadi itu gua buatnya yang otomatis, tapi kayaknya ini kita bisa setting sendiri ya teman-teman ya, mulai dari 60 Hz, 90 Hz sampai dengan 120 Hz. Kayaknya sih yang paling nyaman ya buat yang 120 Hz gitu ya. Tapi ya jelas kalau pakai 120 Hz ini wah, mantap, kenceng banget. Tapi ya gitu kalau pakai 120 Hz nih pasti mudah ya teman-teman ya. Nah, dia mudah apa sih? Mudah cepet habis baterainya pasti, itu udah pasti ya teman-teman. Mungkin setting teramannya kalau buat kemampuan layarnya ini teman-teman bisa setting aja di 90, udah paling enak gitu biar dia mentok di 90 aja gitu. Tapi ya ini again kembali ke selera masing-masing aja ya teman-teman ya. Kalau untuk urusan suara sih menurut gua ini cukup aja guys, nggak yang sampai suaranya gimana banget gitu. Jadi ya kalau kalian pengen dengerin sampel suaranya ya ini gue putarin dikit mungkin dari dari mana ya, dari Bang Windah kali ya. Nah kalian bisa simpulkan sendiri suaranya seperti apa guys. Atau yang dikenal sebagai Bobber Bros akhirnya sudah merilis game baru yang bertajuk The Hole. Game ini kemungkinan akan mengusut tajuk yang gelap dan dark juga seperti It Just a Prank, dan ini akan sangat... Kalau buat yang urusan suara sih ya kayaknya ini biasa aja guys. Lagian suaranya juga ini mono ya, jadinya belum yang stereo. Tapi nggak yang jelek-jelek banget sih suaranya. Untuk urusan lagu nanti mungkin gua akan bahasnya di video terpisah aja kali ya, suara untuk pemutaran musiknya gimana. Tapi harusnya nggak gitu penting sih guys kalau buat suara musik ini. Yang penting suaranya bisa keluar dengan jelas dan musiknya bisa didengarkan dengan baik, itu udah cukup sih menurut gua. Jadi ya ini aja sih guys untuk hands on pertama kali pakai Infinix Hot 50 gitu ya. Dan kalau buat teman-teman yang tertarik pengen beli unit ini bisa cek aja linknya ada di deskripsi ataupun bisa langsung cek di kolom komen. Ya nanti videonya terpisah untuk full review dan juga full review gamenya. Jadi ya itu aja sih. Ketemu lagi nanti dengan Bang Minzo di video selanjutnya. Thank you.